warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari hal-hal yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Melanjutkan kajian kita dan kita telah sampai pada bab yang ke-37. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang bab menafkahi anak-anak kita, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting juga, dan di mana masalah ini merupakan suatu masalah yang sangat berat bagi sebagian orang dan tidak mudah untuk mempraktekkan permasalahan ini, di mana Al-Imam An-Nawawi memberikan judul dengan nama Babul Infaq mimma yuhibbu minal jayyid. Bab memberikan infak, memberikan sedekah dari apa yang kita cintai dan dari apa-apa yang baik, dari apa-apa yang terbaik. Di sini Al-Imam Nawawi membawakan dua ayat dan satu hadis dalam bab ini, dan ini merupakan bab yang singkat. Akan tapi insyaallah hadis dan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi sudah mencukupi sebagai penjelas dari maksud penjelasan dari bab ini. Maka ayat yang pertama dari surat Ali Imran ayat ke-92 dan surat Al-Baqarah ayat 267, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah Subhanahu wa taala firman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Yang artinya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai, dari apa yang kalian sukai. Maksud dari ayat ini adalah sebagian orang ketika dia memberikan sedekah atau ketika dia berinfak dengan hartanya, maka tidak sedikit orang yang justru memilih harta-hartanya yang paling jelek atau barang-barangnya yang mungkin sudah dia tidak gunakan lagi. Kita ambil contoh, ketika dia ingin membantu temannya atau dia ingin memberikan sedekah kepada temannya, bantuan kepada temannya berupa pakaian, maka dia akan mencari pakaian-pakaiannya yang sudah mungkin usang atau sudah pudar warnanya atau sudah ketinggalan modelnya untuk diberikan kepada teman-temannya itu. Maka orang yang seperti itu, dia melakukan sebuah kebaikan, akan tapi dia belum dinamakan seseorang yang mencapai derajat albir, mencapai derajat kebaikan atau albir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia memberikan apa yang terbaik dari barang yang ia miliki. Ini adalah level yang berbeda dari sekedar sedekah biasa. Ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada sekedar sedekah biasa. Pada ayat yang kedua,
Surah Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang baik yang kalian dapatkan. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan harta-harta yang baik yang kita dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabith minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih barang-barang yang buruk. Janganlah kalian memilih barang-barang yang jelek. Janganlah kalian memilih barang-barang yang khabith untuk kalian infakkan, untuk kalian sedekahkan, untuk kalian berikan kepada orang lainnya. Maka potongan ayat ini memiliki lanjutan, ya, di mana Allah berfirman, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Perbuatan ketika seseorang itu memberikan harta kepada orang lain dari barang-barang yang terburuk yang ia miliki atau barang-barang yang jelek yang miliki, kalau seandainya barang tersebut dibalik ia yang akan mendapatkan barang-barang buruk seperti itu, maka kalian pasti akan mengambilnya dengan memicingkan mata. Artinya, kalau kalian dibalik menjadi orang yang mendapatkan barang-barang yang jelek itu, pasti perasaan kalian ketika mendapatkan barang itu menerimanya dengan apa? Dengan memicingkan mata. Artinya apa? Sedikit merasa satu hal yang tidak enak. Karena kenapa? Aku mendapatkan barang yang jelek. Aku mendapatkan barang yang bukan baik. Kalau kalian merasakan hal seperti itu, maka orang yang kalian berikan barang kalian kepadanya dari barang-barang kalian yang tidak baik, maka dia pasti juga akan memiliki perasaan yang sama dalam hatinya, menerima tapi tidak menerima dengan apa? Dengan plong, karena mengetahui ini adalah barang yang tidak baik. Mengenai ayat ini, di mana Allah berfirman, wala tayammamul khabith, janganlah kalian memilih barang yang khabith dari harta kalian, barang yang jelek dari harta kalian untuk kalian infakkan, untuk kalian sedekahkan, untuk kalian hadiahkan kepada orang yang lainnya. Maka pengertian kata khabith ini ada beberapa. Khabith di sini bisa berarti barang yang buruk dari barang yang kalian miliki. Kita punya baju atau jaket 10 atau 5 misal. Kita mau memberikan kepada orang lain sebagai hadiah jaket yang kita miliki. Kita pilih yang paling jelek. Maka ini masuk dalam ayat ini, kalian memilih yang khabith, yang paling jelek dari yang kalian miliki. Dan ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih barang yang paling jelek dari yang kalian miliki. Maka di sini khabith di sini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ketika mensifatkan tentang basal, yaitu apa? Bawang. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bawang itu adalah makanan yang paling jelek dari yang kalian makan, sehingga orang yang makan bawang itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa demikian? Karena bau bawang itu akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Sampai di zaman Rasulullah SAW, orang yang makan bawang itu disuruh pergi ke Baqi. Baqi itu jaraknya dengan Masjid Nabawi. Baqi itu adalah pekuburan. Sekarang di sebelah Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi sudah mengalami perluasan. Tapi di zaman Rasulullah SAW, jarak Baqi pekuburan itu dengan Masjid Nabawi sangatlah jauh jaraknya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh orang-orang yang makan bawang atau memakan apa-apa yang memiliki bau yang begitu keras dan menyengat, ya, untuk keluar dari masjid dan tidak ikut sholat bersama yang lainnya karena mengganggu orang-orang yang sholat di sekitar. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya basal, ya, atau bawang tadi itu adalah makanan yang rodi, makanan yang khabith,
bukan menunjukkan dia itu haram, dia adalah makanan yang halal tapi merupakan makanan yang paling buruk dari makanan-makanan halal yang lain. Jadi makna pertama ketika Allah mengatakan janganlah kalian memilih yang khabith dari harta kalian, artinya apa? Kita punya harta yang halal, yang dimana harta kita itu berbeda-beda macamnya, tapi kita memilih yang paling buruk dari harta kita. Jangan kita lakukan hal seperti itu. Makna yang kedua, ketika Allah mengatakan janganlah kalian memilih yang khabith. Maksud dari khabith di sini, makna yang kedua adalah dari pendapatan yang khabith, pendapatan yang buruk, bukan haram, akan tapi pendapatan yang buruk. Karena sebagaimana kita ketahui hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita jalan untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Ada yang halal, ada yang haram. Yang haram tentu saja tidak kita dekati. Akan tapi yang halal ini pun juga berbeda-beda tingkatannya. Ada yang halalnya itu adalah sangat baik, seperti misalnya mengajar, memberikan manfaat kepada orang, ya, dan lain sebagainya. Tidak sama orang yang mengajar ilmu agama, ya, dengan orang-orang yang bekerja seperti orang lainnya atau pekerjaan yang dia biasa. Sama-sama bekerja, akan tapi pekerja mengajar orang ini memiliki nilai pahala yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia bukan sekedar bekerja, tapi dia juga mengajarkan, memberikan ilmu kepada orang yang lainnya. Artinya apa? Dari jenis pekerjaan halal yang Allah berikan kepada kita, di antaranya ada pekerjaan yang terbaik, ada yang baik, ada yang kemudian pekerjaan yang paling buruk. Nah, makanya maksud dari khabith, janganlah kalian mengambil dari yang khabith untuk kalian infakkan. Artinya janganlah kalian mengambil dari hasil pekerjaan yang buruk kalian. Dan di sini kita berikan contoh ketika Rasulullah SAW mensifatkan, ya, bahwasanya orang yang mengambil upah dari membekam orang lain, hijamah. Antum tahu bekam, chopping, ketika orang itu ingin mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuhnya, dan ini sunnah dari Rasulullah SAW. Orang yang bekerja sebagai orang yang melakukan bekam tadi itu, kemudian dia memberikan tarif dan mengambilnya, ya, dari orang yang ia bekami tadi itu, maka itu halal. Saya tidak mengatakan ini haram, akan tapi itu tidak baik. Kalau itu haram, tidak mungkin Rasulullah SAW membayar orang yang telah melakukan bekam kepadanya. Rasulullah bayar, tapi Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang-orang, ya, yang melakukan atau memiliki profesi menjadi orang tukang bekam disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan kasbul hijam khabith, menerima uang, meraih uang hasil dari membekam orang lain itu adalah buruk. Tidak haram tapi buruk. Sehingga orang-orang yang melakukan hijamah, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya atas asas saling tolong menolong, atas asas saling membantu sesama kaum muslimin yang lainnya. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kalau orang menjadikan itu sebagai profesi, kemudian mengambilnya, hartanya halal, tapi bukan harta yang baik. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, ketika Allah menyebutkan janganlah kalian menginfakkan dari yang khabith, dari yang buruk. Maka makna yang ketiga ini tentu saja artinya adalah dari harta yang haram. Ketika seorang itu menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang haram yang ia miliki, maka itu tidak akan bernilai manfaat di sisinya. Tidak ada dalam Islam istilah Robin Hood, mencuri kemudian menginfakkan hasil curian. Tidak bisa, itu tidak bermanfaat dalam Islam. Allah hanya menerima, ya, dari hal-hal yang baik. Wala yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali dari yang thayyib, dari yang baik, dari yang halal. Sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah menghalalkan yang baik-baik
dari makanan, dari pakaian yang baik-baik dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengharamkan yang khabith, yang buruk. Jadi segala sesuatu yang buruk itu haram. Allah menyebutkan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi maksud khabith dari makna yang ketiga dari janganlah kalian memilih barang-barang atau harta-harta yang khabith dari harta kalian, maksudnya adalah harta yang haram. Jadi itu dia 3 makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih harta-harta yang khabith untuk kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan hadis berkaitan dengan bab ini. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kana Abu Talhah radhiyallahu an aktsarul ansar bil Madinati malan min nakhl. Ada seorang yang bernama Abu Talhah, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Talhah Al-Ansari. Maka disebutkan bahwasanya Abu Talhah ini adalah orang kaya raya, seorang pebisnis. Dia memiliki kebun kurma yang sangat besar. Bahkan dia adalah orang yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Dia saudagar kurma. Dia orang yang paling banyak kebunnya, paling kaya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi birha. Dari sebuah kebun-kebunnya itu, kebun yang paling ia cintai adalah kebun yang diberikan nama dengan birha. Jadi dia punya kebun banyak, kebun A, kebun B, kebun C, kebun D. Misalnya orang di sini punya farm ya, punya peternakan, dia punya peternakan di Tonli, ada peternakannya di Kalamanda, ada peternakannya di Gosnell, ada peternakannya di Armadale misalnya. Nah, begitu juga Abu Talhah ini. Ada beberapa kebun-kebunnya di setiap titik kota Madinah. Nah, di antara kebun yang paling dia cintai adalah hanya satu yang paling ia cintai, yaitu adalah birha. Mungkin dia mencintai karena hasilnya paling banyak, ya. Di sana yang kalau panen paling besar di situ. Kemudian kalau dia berbuah di sana yang paling manis mungkin. Wallahu taala alam ya, dari ilmu agraris saya tidak juga tahu banyak tentang bagaimana sistem pertanian, akan tapi orang kalau di dunia pertanian dia tahu mana tanah yang hasil buahnya menjadi lebih bagus, mana yang dia tuh titik yang bagus-bagus. Mereka akan tahu karena mereka mempelajari dari struktur tanah dan lain halnya. Nah, Abu Talhah ini sangat mencintai birha ini, kebun yang ia cintai ini. Wa kanat mustaqbilatul masjid, dan kebunnya ini menghadap Masjid Nabawi. Subhanallah. Bayangkan coba, antum atau di sini misalnya orang punya rumah banyak atau orang punya toko banyak. Di antara toko atau rumahnya itu ada yang dekat masjid. Berarti itu yang sangat spesial, karena kenapa? Dekat masjid. Lihat Abu Talhah ini punya kebun yang paling bagus dan di hadapannya itu Masjid Nabawi. Ya, kalau dinilaikan ibaratnya kalau mau dijual, mungkin itu nilainya paling mahal. Di Masjid Nabawi semua orang mau. Ya, berdekatan dengan Masjid Nabawi mendapatkan fadilah salat di Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebunnya untuk minum di sana, ngambil air di sana, kemudian untuk makan kurmanya, karena Abu Talhah ini sering ngajak Rasulullah selesai salat, ya Rasulullah ini masuk kebunku, diajak Rasulullah, dikasih makan kurma, dikasih minum air di sana. Artinya itu sangat kebun yang sangat spesial. Bukan hanya dekat dengan Masjid Nabawi, tapi Rasulullah sering bolak-balik ke situ. Kebun-kebun yang lain Rasulullah jarang datangi, tapi ini kebun yang sering didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaannya Abu Talhah. Wa qala Anas, kemudian Anas bin Malik mengatakan, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, yaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sekali-kali mendapatkan kebaikan. Enggak akan dapat kebaikan dalam hidup ini sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai dari apa yang kalian miliki. Enggak akan dapat kebaikan. Dapatnya yang biasa-biasa saja. Dapat kebaikan yang sangat-sangat baik itu
kalau kalian menginfakkan yang kalian cintai. Qala Abu Talha, ketika turun ayat tadi itu, Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah Ta'ala anzala alaika." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah telah menurunkan kepada engkau satu ayat yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan yang kalian cintai. "Wa inna ahabba mali ilayya birha." Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai bagiku, kata Abu Talha, kebunku birha tadi itu. "Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala." Dan aku jadikan ia sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat bagaimana antusias sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai mikir, enggak pakai menimbang-nimbang, enggak pakai menunggu. Ketika turun satu ayat dan mereka sampai kepadanya ayat tersebut, mereka akan langsung mubadarah, bersegera untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini adalah level yang berbeda dari kita. Makanya kalau ada orang yang menganggap bahwasanya mereka itu melakukan sesuatu di dunia ini melebihi para sahabat, maka itu adalah mimpi di siang bolong. Kita dibandingkan sahabat Rasulullah SAW, tidak ada seujung kukunya. Sahabat Rasulullah SAW orang yang paling luar biasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bersegera meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang tidak mau melakukan kecuali sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Begitu berhati-hatinya dalam mereka beragama, tidak sembarangan dalam beragama. Itulah dia sahabat Rasulullah SAW. Lihat contohnya Abu Talha. Kalau orang zaman sekarang turun ayat seperti ini pasti mikir dulu. Waduh, berat nih. Sebentar. Kayaknya nggak sekarang deh. Rekening masih kurang. Kalau itu tak kasih, aduh bahaya, ntar ke depan jangan-jangan uang nggak ada. Ini dan nggak ada. Kita menyadari hal seperti itu. Level kita berbeda dengan level sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini Abu Talha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Dan aku jadikan sesungguhnya kebunku itu sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Aku mengharapkan mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan itu menjadi tabunganku nanti di hari kiamat kelak atau di akhirat kelak, kata Abu Talha. Baik. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Wahai Rasulullah, kemudian engkau taruhkanlah kebunku ini untuk sesuatu yang aku infakkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurmanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Dia jadi sedekah, sudah itu menjadi bukan milikku lagi, itu semuanya milik Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat sikap sahabatnya yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub karena birha ini kebun yang fenomenal di kota Madinah. Semua orang tahu. Kebun yang sangat terkenal, kemudian tiba-tiba kebun itu langsung disedekahkan. Kalau kita sekarang misalnya di Australia ini ada sesuatu apa yang fenomenal di Perth ini misalnya. Satu tempat yang dimiliki oleh seseorang yang sangat fenomenal. Misalnya rumah di mana atau di atas sana kenal rumah paling mahal satu Perth. Rumah yang paling mewah di Perth, rumah yang paling besar satu Perth. Kemudian muncul berita rumah tersebut disedekahkan. Pasti akan gempar, akan menjadi satu hal yang hits di kota Madinah pada saat itu. Rasulullah melihat hal ini terjadi, Rasulullah mengatakan bah dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Bah dalam bahasa Arab itu artinya adalah ungkapan takjub. Mungkin kita bisa katakan seperti wow. Ungkapan rasa takjub. Bah dzalika malun rabih. Itu adalah harta yang sangat menguntungkan bagimu. Itu adalah harta yang sangat menguntungkan bagimu, kata didoakan Rasulullah SAW. Dan keuntungan yang lebih besar, apalagi yang diharapkan oleh seseorang ketika harta tersebut memberikan manfaat yang besar baginya di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Kalau orang punya bisnis zaman sekarang, memberikan keuntungan yang besar bagi dia di dunia, kalau disuruh pilih, harta tersebut memberikan keuntungan bagimu di dunia
atau harta tersebut memberikan keuntungan bagimu di akhirat, mana yang kita pilih? Yang mana kita pilih? Yang akhirat tentu saja. Di dunia habis. Di dunia habis. Tapi di akhirat itu akan kekal, akan terus, akan selamanya, akan abadi, tidak akan habis. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Luar biasa kata Rasulullah, Masya Allah. Ini adalah harta yang menguntungkan bagimu. Ini adalah harta yang menguntungkan bagimu, wahai Abu Talhah. Dan aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, kata Rasulullah SAW ke Abu Talhah. Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya aku sedekahkan. Silahkan berikan kepada siapapun yang kau inginkan, wahai Rasulullah, kata Abu Talhah. Tapi lihat, di sini satu pecutan bagi kita yang perlu kita ketahui. Ketika Rasulullah mendengar ucapan Abu Talhah tadi itu, Rasulullah mengatakan apa? Ini adalah harta yang menguntungkan. Ini adalah harta yang menguntungkan. Wa inni ara anta ja'alaha fil aqrabin. Tapi menurutku sebaiknya engkau berikan hartamu ini kepada orang-orang terdekatmu, keluargamu, saudaramu. Mereka lebih berhak diberikan orang-orang siapapun di muka bumi ini. Dan ini yang banyak orang keliru. Membantu yang lebih dibantu orang lain. Keluarga ditinggalkan. Keluarga tidak dibantu, keluarga tidak dirangkul dan lain sebagainya. Ini kesalahan besar dalam diri kaum muslimin. Ketika Rasulullah melihat sikap Abu Talhah tadi ini, Rasulullah mengatakan apa? Kau berikan kepada keluargamu, kepada saudaramu, kepada adik-adikmu, kepada saudaramu, kepada anak pamanmu, kepada tantemu, orang-orang terdekatmu, ponakanmu dan lain sebagainya. Mereka orang yang paling berhak dibandingkan siapapun orang di muka bumi ini. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Memberikan apa yang kita bisa berikan kepada keluarga kita. Mereka orang terdepan, list daftar yang kita berikan uang kita kepada mereka, bantuan kita kepada mereka, sedekah kita kepada mereka. Orang pertama. Kemudian faqala Abu Talhah, kemudian Abu Talhah mengatakan, if'al ya Rasulullah. Baiklah ya Rasulullah, aku akan berikan kepada sanak familiku. Faqassama Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian Abu Talhah membagikan kebun-kebun tadi itu ya, kepada saudara-saudaranya dan anak-anak pamannya, misannya, sepupunya, iparnya. Ya. Ini orang-orang yang lebih terdepan untuk kita berikan apa? Perhatian atau kita prioritaskan dalam apapun itu. Dalam hal berbisnis, dalam hal memberikan sedekah, dalam hal bantuan, dalam hal bermitra, dalam hal apa sebagainya. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, bukan hanya keuntungan duniawi yang kita dapatkan, akan tetapi kita juga mendapatkan keuntungan silaturahmi, membantu mereka. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdekat ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan mereka menjadi orang-orang terdekatmu dari sebelum engkau dilahirkan. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kalian minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita selalu minta kepada Allah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal arham, dan kita disuruh untuk bertakwa dan takut. Artinya apa? Bertakwa kepada orang-orang yang merupakan rahim kita. Orang-orang yang merupakan keluarga kita, orang-orang yang merupakan family kita, orang-orang yang ada hubungan kerabat, hubungan rahim kepada kita. Kita disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa? Membantu mereka, menolong mereka, merangkul mereka dan lain sebagainya. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang tersisa dari harta kita. Banyak orang ketika dia ingin berinfak atau dia bersedekah, maka dia akan melihat berapa yang sisa uang saya. Dia punya uang $1.000. Dia menginfakkan $700. Afwan, dia menginfakkan $300. Yang tersisa uangnya berapa? Hah? Yang tersisa berapa? 700. Dia menginfakkan 300, berarti yang tersisa
yang left berapa? 700. Ini hitungan kita. Ini cara kita berhitung, matematika kita seperti ini. Tapi bagaimana cara Rasulullah SAW menghitung? Itu yang perlu kita pelajari. Kita ketika bersedekah, kita menghitungnya dengan cara menghitungnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika dia menghitung, ya, sedekah yang ia berikan atau sedekah yang diberikan oleh seseorang, maka yang Anda sedekahkan itulah yang tersisa. Karena yang kalian tinggalkan bagi kalian itu akan habis kalian makan. Iya apa tidak? Ketika suatu hari Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian ketika kambing tersebut disembelih, sebagian besar dagingnya disedekahkan oleh Aisyah kepada orang fakir miskin. Kemudian kata Aisyah, kata Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kambing yang disembelih tadi itu sisa apa yang tersisa?" Karena Rasulullah tahu Aisyah setelah disembelih kambingnya dibagikan kepada fuqara dan masakin, kepada orang-orang fakir miskin, disedekahkan. Kecuali pahanya. Sisakan satu oleh Aisyah. Semuanya, kepalanya, kakinya yang 4 yang lain semua disedekahkan, daging badannya semua disedekahkan, kecuali paha satu yang disisakan oleh Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, wa ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing tadi itu? Kata Rasulullah kepada Aisyah. Qalat Aisyah mengatakan, "Ma baqiya minha illa katifa." Ya Rasulullah, semua tak sedekahkan, yang tersisa cuman pahanya tok. Kata Aisyah, maksudnya aku sedekahkan semuanya, yang aku tinggalkan, yang aku sisakan, yang tersisa hanya pahanya saja, kata Aisyah. Kata Rasulullah SAW, faqala Nabi, kemudian Rasulullah mengatakan, baqiya kulluha ghaira katifiha. Yang tersisa itu semuanya kecuali paha ini. Paham maksudnya? Ini cara menghitungnya Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang tersisa?" Aisyah mengatakan, yang tersisa adalah pahanya. Semuanya habis buat sedekah. Kata Rasulullah, semuanya yang tersisa kecuali paha. Karena paha ini yang kita makan dan habis. Yang kita sedekahkan tadi itu menjadi tersisa. Artinya apa? Menjadi kekal. Menjadi tersisa, menjadikan sisa bagi kita untuk di akhirat, tabungan untuk di akhirat kelak. Begitulah cara Rasulullah SAW menghitung, ya, dalam bersedekah. Semakin banyak kalian sedekahkan, semakin banyak kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak yang kalian sisakan bagi kalian atau bagi kita di akhirat kelak, untuk sebagai tabungan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia penjelasan tentang menginfakkan sesuatu dari yang paling kita cintai. Kita belajar, dan ini perlu belajar. Memang ini berat, ya. Dan sebagian sahabat Rasulullah SAW pun juga tidak bisa mencapai derajat seperti Abu Talha ini, tapi mereka berusaha belajar. Dan kita juga harus mencontoh mereka, ya, berusaha untuk mulai berinfak dan bersedekah dari harta-harta yang kita miliki, ya. Itulah kita mendapatkan apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di Islam. Ketika kita dianjurkan untuk menginfakkan atau menyedekahkan harta yang kita miliki atas kemauan kita sendiri, maka kita dianjurkan untuk menginfakkan yang terbaik. Berbanding terbalik ketika datang waktunya untuk mengeluarkan zakat yang wajib setahun sekali, maka orang-orang yang bertugas sebagai petugas pajak, maka diharamkan oleh Rasulullah SAW justru untuk mengambil barang yang terbaik dari yang dimiliki oleh orang tersebut. Kita lihat bagaimana Islam menjaga hak-hak kita. Ketika judulnya adalah sedekah atas kemauan kita, atas keinginan kita, maka diperintahkan kita untuk menyedekahkan yang terbaik.
Tapi ketika datang waktunya kita harus mengeluarkan mengeluarkan zakat yang wajib, zakat mal, ya, setiap setahun sekali atau setiap panen sekali misalnya, tergantung dari jenis harta yang ia miliki, maka dilarang oleh Rasulullah SAW bagi petugas pajak untuk mengambil yang terbaik. Kita ambil contoh, orang punya sapi, maka zakatnya sapi ketika dia mencapai jumlah tertentu, 1 ekor sapi, mencapai kambing misalnya, ketika mencapai 40 ekor kambing maka zakatnya 1 ekor kambing. Ketika datang waktunya pengambilan zakat oleh petugas zakat, dan ini juga terjadi zaman Rasulullah SAW, maka petugas zakat tadi itu ketika ingin mengambil kambing, tidak boleh dia mengambil dari, berarti orang yang miliki, kita berikan contoh, orang yang punya kambing itu ada 41 kambing atau 40 kambing, berarti satu menjadi apa? Zakat. Datanglah orang petugas zakat, ya, ingin mengambil 1 ekor kambing, dia tidak boleh mengambil justru yang paling baik, tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW untuk apa? Sengaja, karena sebagian petugas zakat mungkin dia mengambil apa? Ini yang paling baik, kenapa? Karena ini mungkin bisa jual paling mahal, ya. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW justru ketika dalam hal babnya zakat, ya, ketika pembicaraannya masalah zakat mal yang wajib setahun sekali, tidak boleh seseorang itu justru sengaja mengambil yang paling baik dari orang tersebut, ya, untuk dijadikan zakat. Kita lihat bagaimana Islam begitu menjaga hak-hak seseorang sampai hal-hal seperti itu diatur oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menginfakkan yang terbaik dari harta yang kita miliki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah bersedekah, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meringankan kita untuk bisa membantu sanak famili kita, keluarga kita, ya, menjadikan mereka orang-orang terdepan yang kita bantu, ya, menjadikan mereka orang-orang yang prioritas kita untuk kita tolong, ya, karena mereka adalah orang-orang terdekat yang Allah telah jadikan kepada kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.